Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah kalau baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Adapun indikatornya ada dua, yang pertama menentukan volume prisma, yang kedua menentukan volume limas. Nah, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu menentukan volume prisma. Gambar di satu adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H yang dipotong menurut bidang diagonal D, B, E, H. Jadi di sini balok A, B, C, D, F, G, H itu kita potong seperti kita memotong tahu. Nah, kita potong. Sehingga menghasilkan pada gambar I2 dan I3. Jadi pada gambar I2 dan I3 adalah hasil potongan balok A, B, C, D, F, G, H, sehingga terbentuk dua buah prisma segitiga, yaitu prisma A, B, D, E, F, H, dan D, B, C, H, F, G. Nah, dari kedua prisma pada gambar I2 dan I3 tersebut akan kita rekayasa sehingga membentuk prisma lain yang nanti di situ akan kita gunakan untuk menentukan rumus volume prisma secara umum. Untuk itu, mari kita perhatikan langkah selanjutnya. Jika prisma gambar I2 kita gabungkan dengan prisma gambar I3 dengan cara menghibitkan sisi ADHE dengan sisi BCGF, jadi di sini ADHE kita hibitkan dengan BCGF, sehingga ini EH akan kita hibitkan dengan rusuk FG, kemudian rusuk AD kita hibitkan dengan rusuk BC, maka akan kita dapatkan sebuah prisma seperti pada gambar I4 yang alasnya berbentuk jajar ginjang. Jadi kita geser saja. Kemudian, jika prisma pada gambar I3, yang ini sekarang, kita gabungkan dengan prisma gambar I2 dengan cara menghibitkan sisi HGCD, jadi yang sisi yang di belakang, dengan sisi EFBA. Jadi di sini ini kita geser aja sana. Nah, sehingga HG menempel pada FE dan CD menempel pada AB, maka akan kita dapatkan sebuah prisma yang seperti pada gambar I5 yang alasnya berbentuk jajar ginjang. Tapi di sini kalau kalian praktekkan, maka jajar ginjang yang terbentuk pada gambar I4 dan I5 ini berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Jika prisma kepada gambar I2, kita gabungkan dengan prisma kepada gambar I3 dengan cara menghibitkan sisi ADHE, yang ini lagi. Yang posisinya kita balik, jadi ini kita balik dulu. Kemudian kita tempelkan pada sisi FGCB, FGCB. Karena dibalik tadi, maka AD nanti akan menempati pada FG, kita tempelkan di sana. Kemudian EH-nya akan menempel pada BC. Sehingga akan kita dapatkan sebuah prisma seperti pada gambar I6 yang alasnya berbentuk segitiga. Jadi di sini kita sudah memiliki 3 buah prisma yang alasnya bentuknya berbeda. Di sini jajar ginjang, di sini jajar ginjang tapi berbeda. Kemudian yang ketiga bentuk yang baru yaitu berbentuk segitiga. Nanti di sini kalian bisa mau coba dengan bentuk yang lainnya. Nah, sekarang dari ketiga prisma yang baru ini, bagaimana luas alasnya? Untuk itu kita lanjutkan. Karena pada prisma gambar I4, I5, dan I6 merupakan gabungan dari potongan balok pada gambar I1 yang dipotong pada salah satu bidang diagonalnya, maka luas alas prisma pada gambar I4, I5, dan I6 sama dengan luas balok pada gambar I1. Jadi karena tadi dipotong, kalau kita perhatikan ternyata pada gambar I4 ini BCB-nya di sini, kemudian ABD di sana.
berarti luasnya sama dengan luas alasnya sama. Begitu juga pada gambar yang I5, di sini alasnya ini terdiri dari ADB yang ini, kemudian DCB yang itu. Berarti alasnya, luasnya juga sama. Begitu juga pada gambar 6, DCB yang ini, tadi pindah ke sana. Kemudian ADB itu pindah ke atas, karena luas atas dan bawahnya sama, maka luas alas prisma segitiga di sini juga sama dengan luas alas balok. Nah, sehingga volume prisma secara umum itu sama dengan volume balok. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar ini ternyata tadi sama dengan luas alas dari prisma. Tingginya tetap sama, tidak berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa volume prisma sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Bagaimana? Sudah jelas? Atau masih bingung? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan contohnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya 12 cm kali 16 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Penyelesaian. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk layang-layang, maka luas alasnya sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dikalikan dengan tinggi prisma. Sama dengan setengah dikalikan 12 dikalikan 16 dikalikan dengan 10. 2 ini penyebut dibagi 2 sama dengan 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 kali 16 sama dengan 96, kali 10 960, jadi volume prisma tersebut 960 cm kubik. Bagaimana? Sudah jelas tentang volume prisma? Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu menentukan volume limas. Gambar tersebut adalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi menulisnya harus urut. A-nya di depan, maka E-nya titik sudut yang bersesuaian di atasnya harus di depan. Yang panjang rusuknya 2A. Jadi ini AB 2A, BC 2A, CG 2A. Dan keempat, diagonal ruangnya berpotongan di titik T. Jadi karena kubus memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu ada GA, ada HB, ada EC, ada FD, di sini bertemu di sebuah titik yang kita beri nama dengan titik T. Nah, sehingga dalam kubus tersebut terdapat 6 buah limas yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi ada 6 limas yang bentuk dan ukurannya sama, yaitu limas TABCD yang di bawah, kemudian limas TEFGH yang di atas, kemudian limas TABFE yang di depan, kemudian limas TDCGH yang di belakang, kemudian limas TADHE yang di sebelah kanan, kemudian yang terakhir limas TBCGF yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita perhatikan salah satu limas saja. Yang paling mudah adalah limas TABCD. Karena panjang rusuk kubus 2A, maka luas alas limas TABCD, ini alasnya, yang saya arsir di sini, sama dengan 2A dikalikan 2A. Ini luas alasnya. Nah, begitu juga karena panjang rusuknya 2A, maka panjang CG juga 2A. Nah, karena tadi keempat diagonal ruangnya berpotongan di tengah-tengah, maka tinggi limas dari yang ini merupakan setengah dari 2A, yaitu sama dengan A. Karena ada 6 limas yang bentuk dan ukurannya sama, maka 6 dikalikan volume limas sama dengan volume kubus. Sama dengan 2A dikalikan 2A dikalikan 2A sama dengan
2A dikalikan 2A dikalikan 2A. Ini saya buat kurung untuk menyatakan bahwa 2A dikalikan 2A tadi merupakan luas alas limas. 2 kita tulis di sini, kita kalikan dengan A, itu tinggi limas. Jadi kita dapatkan bahwa 6 dikalikan volume limas sama dengan luas alas limas dikalikan 2 dikalikan dengan tinggi limas. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan 6. Ini bagi 6, yang itu juga kita bagi dengan 6. Kita sederhanakan, ruas kiri tinggal volume limas sama dengan 2 dikalikan luas alas limas dikalikan tinggi limas. 2-nya kita sederhanakan di sini. Nah, ini 1, penyebutnya menjadi 3, sehingga volume limas secara umum sama dengan 1/3 dikalikan luas alas limas dikalikan tinggi limas. Nah, sekarang kalian sudah jelas, ternyata bukan hanya apa rumus saja, tapi sudah percaya bahwa volume limas itu sama dengan 1/3 dikalikan luas alas limas dikalikan dengan tinggi limas. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan dengan contohnya. Sebuah limas tegak TABCD alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi alasnya 14 cm. Jika tinggi limas 24 cm, hitunglah volume limas tersebut. Penyelesaian. Volume limas sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Jangan lupa di sini selalu tinggi limas. Takutnya nanti alasnya berbentuk segitiga, kamu terkecoh dengan tinggi segitiga. Sama dengan 1/3 dikalikan, karena persegi, 14 kali 14, kalikan tingginya 24. Sama dengan, ini kita sederhanakan, dibagi 3 ketemu 1, 24 dibagi 3 ketemu 8. Sehingga tinggal 14 kali 14 dikalikan 8, sama dengan 196 kali 8, sama dengan 1568. Jadi, volume limas tersebut 1568 cm kubik. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.